Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Inaka Teknik. Jadi kebetulan kali ini kita di markas sendiri atau di bengkel kita. Jadi kita mau menunjukkan hasil pengukuran daripada blower dengan menggunakan mesin cuci ya. Jadi sini ini yang kita pakai auto motor yang 180. Nah, yang mana di sini dia pakai dengan menggunakan kapasitor 13 mikro dan maksimal untuk ampernya sendiri dia tahan sampai dengan 1,6 ya. Nah, di sini dengan settingan kita yang seperti ini gitu, ini akan kita istilahnya kupas tuntas. Review blower mesin cuci dengan diameter 1 x 1 meter atau 36 inch biasa kita bilang begitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ini udah pakai tutup di depan, udah pakai tutup otomatisnya gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi seperti ini ketika dia sedang membuka ya, seperti itu. Bodinya sendiri ini kita bikin ini dari holo 3 x 3 cm. Palang tengahnya ini 3 x 6. Oke, kita matikan dulu sebentar. Nah, jadi ini biar tampak lebih jelas ya. Jadi di sini kita menggunakan 5 daun baling-baling. Ini kita bertujuan di sini mengutamakan settingan. Jadi itu belum dipasang per ya. Jadi dia belum bisa kembali tutup teman-teman. Sorry, kita belum pasang pernya di situ. Nah, oke lanjut. Jadi kita mengutamakan di sini durability. Jadi ketahanan pada baling-baling. Nah jadi ini baling-balingnya bukan pakai senggal palum seperti bodinya ya teman-teman. Jadi ini baling-balingnya sendiri kita pakai plat galvanis yang 0,6 atau 0,8 ya kurang lebih ya. Masih 0 yang pasti, belum 1 mili. Nah, kalau ini kan 0,3 dia teman-teman kalau senggal palung ini. Ya ini minimal 2 kali lipatnya lebih tebal gitu ya. Jadi ya, kita lihat ini. Nah, dia kokoh gitu. Terus ini udah bisa teman-teman bisa lihat. Di sini baling-balingnya udah kita press. Nah, dudukan sendiri juga ini full besi. Jadi umpamanya gini, nanti kedepannya kita nanti selanjutnya kita ceritakan kenapa harus teman-teman memilih yang seperti ini ya. Oke, nanti kita lanjut bahas dulu tentang alat ini. Nah, di sini asnya sekarang kita samakan semua pakai 19, maupun yang mesin cuci ataupun yang dinamo yang 1 PK atau 1 PK setengah. Itu kita samakan di 19 mili dan yang berbeda itu cuman yang penggerak diesel yaitu kita pakai 25 mili. Nah, ini laharnya kita pakai 2, di belakang 1, di depannya 1. Itu jadi di si as ini dipegang oleh kedua lahar ya, ujung-ujungnya. Jadi memastikan supaya durability juga gitu, supaya awet. Dan temuan kita model seperti ini tuh ada yang sudah 3 tahun belum ganti lahar itu ada. Sebelumnya nggak tahu saya udah upload apa belum, lupa ya, itu di kandang CH dulu, kandang semi lah gitu yang pakai blower seperti ini. Cuman waktu itu yang ininya kita masih pakai, ada yang plastik nih tengahnya, ininya juga pakai senggal palum, jadi kurang, durability-nya kurang. Tapi ya istilahnya dibandingin dengan yang lain gitu, itu masih lebih bagus karena waktu itu pun kita model baling-baling walaupun tipis juga sudah pakai press-pressan gitu. Tapi ya itu juga lumayan gitu, sudah tahunan gitu, awet gitu baling-balingnya sendiri kalau nggak tubrukan dengan binatang ya, tikus terutama. Nah, kita kembali lagi ke blower ini. Jadi ini kita menggunakan durability. Nah, tentu teman-teman, durability itu kan penting sekali ya untuk kelangsungan kita di kandang gitu. Jadi si alat ini kan memang harus awet ya gitu. Nah, jadi kita mengutamakan keawetannya. Cuman settingannya bisa dibilang ini kita mepetkan di daya maksimal mesin cucinya. Mungkin teman-teman customer kita sudah pada hafal
kita nggak memaksakan settingan di mesin cuci gitu. Jadi rata-rata kan yang beli dari kita awet gitu ya, yang untuk mesin cuci. Yaitu kita mengutamakan anginnya yang bisa dikeluarkan maksimal dari blower ini, dan tentunya nggak melewati batas kemampuan daripada dinamonya gitu. Supaya nggak model ada contohnya yang satu periode yang katanya ganti dinamo dan lain-lain gitu yang cepet banget. Nah ini kita bikin dia tahan gitu, tahan banting lah gitu. Di sini kita pakai, jadi ini kenapa teman-teman kita keluarkan. Sebenarnya kalau di dalam pun bisa gitu. Jadi ini supaya tujuannya karena ini pakai penbel pendek, tentu nanti akan susah untuk membukanya ke sini, susah ya. Jadi mesti bongkar lahar segala rupa. Jadi kita taruh di luar saja supaya gampang ganti penbelnya. Di samping itu, ketika ini menghadapnya ke dalam putarannya, ini cenderung dia akan melemah gitu. Si putarannya itu nggak sekencang seperti ngadepnya keluar begini gitu. Jadi itu terbukti di lapangan. Kita ada beberapa dinamo seperti contohnya kasus ini yang terpasang ini. Dinamo ini kan bisa dilihat teman-teman masih mulus gini, masih baru ya. Ini kita tandain dengan dipotongnya ini kabel. Dia madepnya begini, itu lambat, tapi begitu kita putar balik ke sini, nah seperti ini posisi dia bisa cepat gitu. Jadi seperti itu tipsnya. Terkecuali kalau yang untuk putaran baling-balingnya ke arah kanan, itu kita madepnya ke dalam. Cuman karena kita ngambilnya biar sesuai saja, biar sama, karena cenderung yang di kandang itu standarnya blower itu ke kiri putarannya. Jadi kita begini saja posisinya. Nah, oke, lanjut pada pengetesan kecepatan untuk blower ini ya, dan setrumnya seberapa sih gitu. Oke, jadi kita lihat di sini. Pertama untuk ampernya dulu ya teman-teman. Kita lihat teman-teman, jadi hasil ampernya itu 1,2 atau 1,3. Nah, terus bisa teman-teman lihat di sini. Dia tercantum di sini 1,6 ampere. Jadi ini tentu tidak ada masalah karena masih sedikit di bawah kemampuan dinamo. Jadi masih durability-nya masih bisa. Jadi ini kita setting maksimalkan kecepatan maksimalnya dia ya sampai di sini. Tentu kita bisa kecilkan lagi dayanya, umpamanya kita ganti dengan puli yang ini yang 2 inch, ini yang 1,5 inch. Nah, jadi yang saya maksud yang diganti itu yang ini, yang puli yang ini gitu. Seperti itu bisa lah gitu. Masih ini daya maksimalnya seperti ya sekarang ini gitu. Teman-teman kalau mau lihat, nah kita akan ukur di kecepatan anginnya sendiri. Dia ada di berapa gitu ya. Ini seperti ini ya, sekitar 7 ya, 7 kurang lebih 7 gitu. Kecepatan maksimumnya akan kita jalankan di angka berapa gitu ya. Pokoknya ya sekitar antara 6 sampai 7 ya. Untuk blower sekecil ini ya bisa dibilang lumayan ya teman-teman. Dengan daya yang rendah 1,2 ampere. Jadi ini terasa gitu, sangat terasa tarikannya. Sama saja dengan blower yang yang setara ini, yang seukuran sama gitu. Hanya saja itu dia si balingnya itu lebih ramping dan istilahnya menang di hemat listrik gitu. Jadi memang tidak sama, tidak terlalu kencang gitu, tidak terlalu kencang untuk sedotannya sendiri, tapi kecepatan anginnya sih sama, tapi untuk sedotannya sendiri memang ini kalah gitu karena baling-baling lebih kecil gitu. Nah, jadi seperti itu untuk reviewnya sendiri. Kita cabut dulu, kita matikan. Jadi balik kembali kita ini
Baik lagi kenapa ini kita pakai besi yang sudah pakai tebal ya. Padahal ini hanya mesin cuci dinamanya. Ini kita pakai yang tebal sama seperti blower yang 50 inch. Itu tujuannya supaya jika teman-teman umpama gini, banyak sekali kendala di kandang itu listrik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di kandang itu listriknya belum siap, itu biasanya close house itu diawali dengan yang seperti ini, dengan mesin cuci. Yang penting bisa jalan close dulu, walaupun dengan kepadatan yang nggak terlalu padat. Yang penting asal jalan close house dulu ya, seperti itu. Nah habis itu barulah mulai jalan dengan close house yang sepenuhnya gitu. Kalau ini sudah mencapai ada keuntungan yang lumayan gitu. Nah kenapa? Karena biasanya di kandang itu drop listrik dan itu voltase ya. Kalau KWH sih ngetrip gitu, itu kan tinggal digedein, tinggal naik daya ya. Ini beda cerita kalau ngedrop itu voltasenya turun. Itu teman-teman butuh biaya besar untuk mengembalikan supaya kita dapat voltase atau kualitas listrik yang bagus, bisa ke 3 pas ataupun dengan pasang stabilizer ya, seperti itu. Nah biasanya sebelum listrik itu bagus ya seperti ini dulu mesin cuci. Setelah listrik bagus gitu, kalau dengan blower seperti ini teman-teman bisa upgrade gitu. Jadi ini tinggal upgrade ke baling-baling yang lebih besar dan dinamo yang lebih besar, nanti dibuatkan dudukannya di sini. Oke, jadi setelah mesin cuci ini bisa naik upgrade gitu. Jadi uang teman-teman nggak terbuang sia-sia gitu. Jadi kalau setelah yang ini mau naik yang lebih kencang, teman-teman tinggal ganti baling-balingnya saja gitu. Seperti itu gitu. Oke, sekian dulu ini si videonya. Semoga bermanfaat, semoga memberi inspirasi buat teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen di bawah ya kalau ada request ataupun pertanyaan tentang seputar kandang close house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.